Dengan singkat saya katakan, tidak dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya pada waktu kita dibaptis, kita juga penuhlah dengan Roh Kudus. Kalau sudah dibaptis, tiap-tiap hari, tiap-tiap kebaktian, tiap-tiap berdoa seperti tadi, penuhlah dengan Roh Kudus. Haleluya. Sebab kita dengan kuat bukan dengan gagah kita melakukan semua perbuatan-perbuatan manusia lama itu kita matikan, lalu kemudian hidup dalam manusia baru hanya oleh Roh Kudus. Roma 8:13 berkata, dengan roh kamu mematikan semua manusia lama, lalu kemudian dengan roh kita hidup dalam hidup yang baru. Satu, saudara penuh firman Tuhan, percaya firman Tuhan, suka firman Tuhan, mau mematuhi firman Tuhan, penuh Roh Kudus. Kedua, supaya saudara sanggup melakukannya. Lalu saudara lihat dan saya lihat, kita semua bisa berubah, mengenalkan manusia baru. Semakin hari semakin dibaharui sehingga semakin menjadi seperti Yesus. Dengan kata lain, kemuliaan itu dipulihkan. Semakin hari semakin besar kemuliaannya. 2 Korintus 3:18 saudaraku. Nanti saya sambung lagi ke sana, mengatakan bahwasanya dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan bukan tidak berselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Jadi Papua bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita yang berubah. Dia tidak bisa lihat Tuhan Yesus, tapi dia bisa lihat Yesus gambarannya kita. Kalau ada cermin sekarang ini, ya, saudara bisa lihat gambar di cermin. Saudara tidak lihat saya, tapi saudara bisa lihat Ibu Munte di cermin itu. Oh begitu Ibu Munte. Amin. Saya ulangi. Kalau ada misalnya cermin sekarang ini, katakanlah di sana, saudara nggak lihat saya. Kalau misalnya saya ditutup di sini, tapi saudara bisa lihat saya. Dan kadang-kadang orang kalau mau mencuri lihat kan dia buat speaker cermin, orangnya nggak tahu, rupanya kita udah lihat dia semua, entah lagi ngapain kan. Nah begitulah, kita tidak melihat orangnya, tapi kita melihat gambarannya. Gambaran itu bukan orangnya, tapi gambaran itu memperlihatkan bagaimana keadaan orang itu sesungguhnya. Kita ini gambaran Tuhan Yesus diciptakan. Tuh orang tidak melihat Tuhan Yesus, orang tidak tahu Tuhan Yesus, bahkan tidak pernah dengar dari Yesus, tapi dia bisa lihat gambaran Yesus dari hidup kita yang diubahkan hari lepas hari. Makanya kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, supaya kekasih kita, saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita, yang dalam jangkauan kita, teman kita sekantor, kawan kita kuliah, sekolah, saudara-saudara kita, sepupu-sepupu kita, orang-orang yang kita jumpa waktu belanja, dan nggak lihat Yesus, tapi dia lihat gambaran Yesus dari hidup kita. Haleluya. Itu sebabnya kita berubah, supaya dilihat oleh mereka gambaran manusia baru. Kalau dia lihat gambaran manusia lama, tidak ada bedanya dengan orang berdosa. Dia tidak melihat gunanya mengikut Yesus. Tapi kalau kita meninggikan Yesus, memuliakan Yesus, firman Tuhan berkata, kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, pada gerejanya, kepada keselamatan. Saya bacakan manusia baru dalam Efesus 4 tadi, contoh-contohnya. Kita semua tahu hukum 10, saudaraku. Hukum 10 itu mulai dari hukum 1 sampai hukum 4 mengenai Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain, jangan menimpaku, jangan menyebut nama Tuhan sia-sia, jangan tidak hormati hari Sabat. Itu mengenai hubungan dengan Tuhan. Mulai hukum 5 sampai hukum 10, bagaimana kita mengasihi sama manusia. Hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin milik orang lain lagi, dan seterusnya. Saudaraku, hukum-hukum lainnya banyak di dalam hukum Taurat. Nah, itu semuanya kita tinggalkan. Di dalam Alkitab ini, firman Tuhan ini, kalau kita patuh kepada Tuhan, kita patuh kepada firman,
ada singkatnya saudaraku, ada janji Tuhan. Misalnya oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah, itu janji Tuhan. Untuk janji Tuhan supaya itu bisa jadi kepada kita, kemuliaan Tuhan jadi kepada kita, kita harus punya iman. Saudara mau diberkati? Punya iman untuk diberkati. Punya firman yang saudara bisa pegang. Yesus sudah menjadi miskin supaya oleh kemiskinannya kamu menjadi kaya. Berilah supaya kepadamu diberi. Berikan persepuluhanmu supaya tingkat-tingkat langit dibukakan, larang pelahap dijauhkan Tuhan. Itu janji. Ada juga perintah, hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kuasa, segenap akal beri. Itu perintah. Kalau perintah harus dipatuhi. Saya tanya, sayang, kalau janji harus dipercayai, kalau perintah harus dipatuhi. Ya, harus lakukan begini, harus lakukan begitu, harus dipatuhi. Ada lagi larangan, jangan. Kalau sudah dikatakan Tuhan jangan, jangan dikerjakan. Kalau dikatakan Tuhan buat, harus dibuat. Kalau katakan Tuhan janji, harus dipercayai. Haleluya. Sangat mudah mengikut Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kau mengasihi Tuhan, patuhilah semuanya firman Tuhan, dan firman-Nya itu tidak berat untuk dipatuhi. Begitu banyak janjinya, percaya saja. Lalu tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya.